Hai, kembali lagi di SCP TV. Kali ini mau bahas tentang pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK yang katanya bisa mengungkap keberadaan dari Harun Masiku. Nah, pemeriksaan Sekjen Hasto ini oleh KPK di tengah perburuan yang katanya Harun Masiku ini udah di buron lama sekali, waktunya kurang lebih 4 tahun oleh KPK. Bahkan ini dikatakan beberapa orang sebagai sebuah gimmick atau bisa jadi sebuah pesanan. Benar apa benar ya nggak tahu ya. Sebenarnya gini, kalau KPK ini mau serius menangkap si Harun Masiku itu harusnya udah dilakukan sejak OTT di Januari 2020 lalu. Namun nyatanya kan upaya itu gagal lantaran nggak didukung penuh oleh pimpinan kala itu, yaitu Firly Bahuri, katanya sih gitu. Nah belakangan nih bahkan tim pengejaran ini udah dinonaktifkan. Harun Masiku sendiri adalah tersangka kasus suap terhadap seorang komisioner KPU terkait proses pergantian antar waktu untuk menggantikan posisi anggota DPR yang sudah meninggal dunia. Tapi upaya itu terbentur dengan aturan yang ada. Disinilah diduga adanya upaya menyogok komisioner KPU. Di awal 2020, KPK menetapkan 4 tersangka termasuk Harun. Namun dia kabur dan buron sampai sekarang. Ketidakmampuan KPK mengendus di mana Harun bersembunyi juga banyak dikritik. Nah, dalam berbagai kesempatan, pimpinan KPK dan juru bicara Ali Fikri selalu mengklaim pihaknya tidak berhenti untuk mencari Harun Masiku. Salah satu upaya yang dilakukan penyidik saat ini katanya adalah menginformasikan mengkonfirmasi informasi yang telah diperoleh oleh KPK kepada Hasto Kristianto, yaitu Sekjen PDI Perjuangan. Namun kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyebut pemeriksaan kliennya ini nggak lepas dari sebuah unsur politis lantaran Sekjen PDIP tersebut kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Nah, Roni juga mengklaim bahwa kliennya ini tidak terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Banyak yang menduga ya, dikejarnya Hasto ini adalah upaya untuk mengkerdilkan PDI Perjuangan. Karena apa? Karena hingga saat ini PDI Perjuangan belum menyatakan sikap akan bergabung ke pemerintahan mendatang. Bahkan menyatakan sebagai oposisi. Kalaupun Hasto dikerjai secara politik, tidak dengan serta-merta mengaruhi sikap PDI Perjuangan untuk berbalik haluan. Nah, pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Hasto seperti menunjukkan seolah-olah lembaga yang telah bekerja dalam penegakan hukum ini, ya kan, ini ada sesuatu. Pimpinan KPK yang sekarang bisa jadi mungkin ada yang ingin maju jadi pimpinan KPK untuk periode berikutnya. Atau supaya KPK ini dianggap kerja, makanya memanfaatkan isu dari Harun Masiku dan Pak Hasto. Kalau saya pribadi menduga KPK ini sudah bersalin rupa menjadi kepanjangan tangan rezim yang anti kritik. Pertama, para tersangka yang terlibat di pusaran kasus PAW atau pergantian antar waktu Harun Masiku seperti Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Agustiani Theofri Delina itu udah penjara, udah mendapatkan vonis hukuman, bahkan mungkin sudah ada yang bebas. Justru tidak tertangkapnya Harun Masiku yang buron selama 4 tahun lebih menjadi bukti kegagalan KPK. Pemanggilan Hasto oleh KPK menjadi terkesan sangat kental aromanya terhadap kekritisan Hasto terhadap pemerintahan saat ini. Terlebih, beberapa waktu lalu Hasto diperiksa Polda Metro Jaya. Pemanggilan Hasto yang menjadi sinyal pembungkaman suara-suara yang dianggap berseberangan. Ini kali ini
Ada yang merasa nggak sih kalau ada kejanggalan dalam pemanggilan aparat penegak hukum? Gini ya, pemanggilan pemeriksaan Hasto Kristianto dengan kasus berbeda datang bertubi-tubi saat PDI Perjuangan tengah disibukkan persiapan pilkada serentak di 2024. Sebagaimana diketahui, setelah Polda Metro Jaya memanggil Hasto juga ya, diperiksa terkait laporan dugaan penghasutan lewat narasi pemilu 2024 yang curang pada Selasa 4 Juni 2024 itu. Lalu KPK juga memanggil Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pergantian antar waktu. Ya, ya gimana ya? Kalau kita nih pelajari nih bahwa pemanggilan KPK ini karena kok tiba-tiba bisa bersamaan, tiba-tiba bisa banyak panggilan kayak gini. Ini tuh kebetulan, apa emang kebetulan? Nah, PDI Perjuangan saat ini memang lagi sibuk mempersiapkan kontestasi Pilkada serentak 2024 yang digelar di bulan November nanti. Namun pihak-pihak yang seakan ingin membuat fokus PDI Perjuangan ini beralih, pecah, dan lain-lain. Itu banyak banget. Nah, dengan sikap KPK yang seperti itu justru dipertanyakan atas dugaan korupsi, kasus korupsi yang kini belum pernah diusut oleh KPK. Ada. Nah, kasus itu nggak lain ya seperti dugaan korupsi yang melibatkan dua putra Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ya, akhirnya terpaksa kita membandingkan dengan pengaduan dari Ubedillah, dosen UNJ yang mengadukan dugaan korupsi Gibran dan Kaisang yang sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti, masih didiemin. Nggak ada apapun langkah yang dilakukan oleh KPK. Padahal yang melaporkan ini seorang dosen yang justru menurut saya memiliki kredibilitas yang tinggi. Ini benar-benar nih mau diselesaikan, ya kan? Atau cuma lagi jadi kurir pengantar orderan? Nggak tahu ya. Iya, ya. Dijawab aja masing-masing gimana ya. Oke, terima kasih.